Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Abdul Aziz, advokat dan legal konsultan firma hukum Progressive Law. Kini Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi GMPK yang dipimpin oleh Irjen Pol Purnawirawan Dr. Bibit Samatrianto MM. Kali ini saya ingin bicara tentang case nasional berkaitan dengan prahara yang menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tepatnya Firly Bahuri, sang ketua. Firly Bahuri ini menghadapi dua persoalan. Yang pertama adalah soal dugaan tindak pidana pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, yang kemudian dugaan tindak pidana ini dilakukan proses penyelidikan yang kemudian terbit sprindik dan telah ditemukan siapa pelaku tindak pidana yang patut diduga, yakni Firly Bahuri, sehingga ia ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, Firly Bahuri ini juga menghadapi persoalan etik, di mana di Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Tumpak Hatorangan bersama 5 orang anggota lainnya itu juga melakukan sidang demi sidang untuk memproses dugaan pelanggaran etika saudara Firly Bahuri yang diduga itu bertemu dengan seseorang yang juga diduga melakukan tindak pidana korupsi, yakni Syahrul Yassin Limpo. Nah, yang pertama soal tindak pidana yang disidik oleh Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Irjen Pol Karyoto. Nah, ketika Firly Bahuri ditetapkan tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap saudara Syahrul Yassin Limpo, ini cukup mengagetkan jagat Republik Indonesia, terutama di jagat maya. Semua bertanya-tanya bagaimana di KPK itu integritas yang harus dibangun selama ini sebagai lembaga ad hoc yang proses berdirinya itu adalah karena dugaan ketidakpuasan atas kinerja penegak hukum lain, kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan begitu. Bagaimana integritas yang ada di KPK itu? Kemudian bagaimana satu sama lain antar pimpinan itu saling mengawasi, saling mengingatkan, transparan begitu. Itu jujur kita bertanya-tanya, kami di GMPK selaku mitra kritis KPK itu juga mendiskusikan itu tepatnya pada tanggal 9 Desember bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia. Kami mengusung tema masihkah KPK bertaji pasca sang ketua tersangka korupsi. Kami juga hadirkan salah satu ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus Firly Bahuri, Dr. Muhammad Yassin, ya, M. Yassin, mantan pimpinan KPK periode 2007-2011. Nah, saya tidak ingin masuk pada persoalan hukum yang lebih rigid di Polda Metro Jaya karena itu menjadi domain penegak hukum, yakni kepolisian begitu. Saya ingin masuk pada ketika Firly ditetapkan sebagai tersangka, ia buru-buru kemudian melakukan upaya hukum. Apa itu? Pra-peradilan. Di mana ia berupaya untuk meyakinkan hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak tanggung-tanggung, tidak main-main. Firly Bahuri menggandeng lawyer nasional. Di antaranya Profesor Yusril Iza Mahendra yang saya hormati. Nah, bagaimana hasil dari pra-peradilan itu? Sejak awal saya menduga pasti itu akan ditolak pra-peradilan saudara Firly Bahuri. Nah,
Ternyata pada tanggal 19 pekan lalu, 19 Desember, benar saja permohonan pra-peradilan Firly Bahuri dinyatakan tidak diterima. Ya, ditolak begitu. Dari sini maka kami berharap begitu. Tentu warga masyarakat juga berharap proses hukum yang menjerat saudara Firly Bahuri ini segera kemudian P21 begitu. Nah, segera P21. Untuk itu tentu kalau kita mengingat bagaimana Firly Bahuri dipanggil oleh Polda Metro, oleh pihak kepolisian, itu mangkir pada panggilan pertama. Dan kini dijadwalkan pada panggilan kedua pada tanggal 27 Desember 2023. Kalau kita saksikan di berbagai media, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sudah mengatakan bila pada tanggal 27 Desember Firly Bahuri mangkir, ya, maka akan dilakukan jemput paksa. Dalam hukum itu dibenarkan. Dan bila Firly Bahuri tidak kooperatif, maka Polda Metro Jaya akan melakukan proses penangkapan begitu. Yang tentu itu akan diikuti dengan proses penahanan begitu. Nah, ini menarik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Nah, mangkir pada panggilan pertama. Akankah juga akan mangkir pada panggilan kedua, yakni pada tanggal 27? Nah, itu kita tunggu begitu. Nah, itu soal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Firly. Yang kedua adalah soal dugaan pelanggaran etika. Di mana dugaan pelanggaran etika ini juga sudah dibahas dalam persidangan Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Tumpak Hatorangan begitu. Nah, kalau kita juga menyaksikan Tumpak Hatorangan juga sudah menyampaikan bahwa Dewas sudah memutuskan soal etik, pelanggaran etik saudara Firly Bahuri dan akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2023. Saya tadi sempat kaget juga, panggilan kedua Polda Metro itu pada tanggal 27 Desember dan Dewas KPK juga akan mengumumkan putusannya itu juga pada tanggal yang sama, 27 Desember. Kita tinggalkan itulah soal kesamaan tanggal. Itu tidak substansial begitu. Nah, kalau kita kembali ke belakang, Firly Bahuri sempat kemudian mengajukan surat melalui Setnek Pratikno begitu, menyatakan berhenti dari ketua KPK, ketua dan keanggotaan KPK. Namun hingga berhari-hari kemudian itu surat tersebut terkonfirmasi, dibalas itu tidak dapat diproses karena nomenklaturnya tidak dikenal, berhenti dari ketua dan anggota KPK. Pasal 32 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan nomor 9 tahun 2019 itu terang dikatakan salah satu frasanya adalah mengundurkan diri. Tidak ada diksi berhenti dari ketua dan anggota KPK. Akhirnya kemudian hari ini 25 Desember 2023 Firly Bahuri merevisi suratnya dan dikirimkan kembali ke Setnek untuk diproses. Diproses apa? Untuk berhenti dengan hormat melalui keputusan Presiden Kepres Presiden Jokowi begitu. Banyak pihak berharap bahwa Dewas ini segera mengumumkan, tidak kemudian terdahului oleh Kepresnya Jokowi begitu, karena nanti relevansinya kemudian akan disoal oleh publik begitu ya. Nah, itu dua persoalan Firly Bahuri. Nah, sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Ini satu lembaga yang diharapkan betul oleh publik bagaimana memastikan Indonesia tanpa korupsi. GMPK memiliki visi Indonesia tanpa korupsi. Untuk itu kami sering mendorong KPK itu untuk menjaga integritasnya, terutama pada wilayah pimpinan begitu ya. Nah, integritas ini diharapkan betul itu terjaga, jangan sampai ada yang terjerembab dalam kubangan praktek korupsi.
Karena kalau yang terjadi sepanjang sejarah ketua KPK kemudian terjaring dugaan pemerasan, ya, dugaan pemerasan terhadap seseorang yang juga diduga korupsi begitu. Ini kan memalukan sekaligus memilukan kita semua. Gitu loh. Jadi kita punya harapan besar kepada KPK yang lahir itu atas satu resening cerita panjang soal bagaimana kinerja penegak hukum, kepolisian, kehakiman, kejaksaan. Maka kemudian timbullah KPK itu dengan hak privilege, dengan hak istimewa. Apa itu? Penyadapan. Nah, kalau demikian KPK sudah memiliki hak privilege penyadapan. Mengapa hari ini kemudian ada peristiwa yang sungguh tidak masuk akal begitu. Sang ketua tersangka dugaan korupsi, yakni pemerasan. Nah, makanya kemudian pada sebuah seminar yang saya pimpin langsung di DPP GMPK mengangkat tema masihkah KPK bertaji pasca sang ketua tersangka korupsi. Namun kami menghadirkan mantan pimpinan KPK periode 2007-2011. Ya, itu hadir ada Irjen Pol Purnawirawan Dr. Bibit Samatrianto, Ketua Umum GMPK, ada kemudian Dr. Muhammad Yasin, ya, Wakil Ketua Umum DPP GMPK, dan kemudian ada Profesor Haryono Umar, anggota Dewas. Nah, anggota Dewan Pengawas DPP GMPK. Sebagai moderator, saya sempat kemudian stressing masihkah KPK bertaji. Namun mantan pimpinan KPK 2007-2011 itu masih belum memberikan statement yang secara stressing soal taji di KPK begitu. Namun soal bagaimana menjaga integritas, bagaimana satu sama lain mengingatkan, bagaimana kemudian etika itu betul-betul dijaga, itu sempat kemudian diungkap secara serius oleh Dr. Muhammad Yasin bahwa di KPK begitu serius menjaga integritas itu. Namun kini integritas itu kemudian berantakan sedemikian rupa. Kenapa saya katakan berantakan? Karena ini adalah sang ketua. Kalau kita tengok ketika kita belajar ilmu hukum bahwa seseorang berarti dalam hal ini adalah warga sipil yang melakukan pelanggaran, ya, yang melakukan pelanggaran, maka hukumannya adalah sesuai yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi bila seseorang itu adalah memiliki pengetahuan yang tinggi, pimpinan sebuah lembaga negara, penegak hukum, terlebih ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, filsafat hukum jelas mengatakan bahwa sanksinya adalah lebih berat dari warga sipil. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mendorong kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk segera memproses saudara Firly Bahuri pasca pra-peradilannya ditolak oleh Hakim Tunggal Imelda Herawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Desember 2023. Tentu pada tanggal 27 ketika kemudian saudara Firly juga mangkir, maka saya juga mendorong agar dilakukan jemput paksa. Kalau tidak kooperatif adalah dilakukan penangkapan, ya, sekaligus penahanan terhadap saudara Firly. Agar apa? Agar persoalan yang mendera pimpinan KPK ini itu terang benderang, kotak Pandoranya menjadi terbuka. Jadi sesak dada ini, ya, sesak dada ini ketika kita menyaksikan kenyataan ketua KPK terjerembab dalam kubangan praktek korupsi. Kita ingin KPK ke depan berwibawa, KPK pimpinannya itu menjaga integritasnya.
pimpinannya tidak bermain-main itu dengan dugaan korupsi, dugaan pemerasan, dugaan nepotisme. Kita berharap itu agar KPK yang kita cintai itu tegak lurus dan KPK itu selaras dengan adagium di dalam ilmu hukum, fiat justisia ruat caelum fiat justisia et periat mundus. Tegakkan hukum walau langit akan runtuh, tegakkan hukum walau dunia itu harus binasa.